Jadi kalau peraturan ini dijalankan kembali ini pasti akan sangat membantu di industri elektronik. Karena pertumbuhan industri elektronik ini salah satunya adalah dengan penambahan hunian baru. Ya. Jadi kalau seandainya ini diterapkan dan semua orang membeli rumah dengan DP 0%, industri akan otomatis akan tumbuh dengan bagus. Tetapi jangan orang memanfaatkan 0% itu hanya untuk investasi. Kalau dia investasi, dia tidak tinggal di rumah tersebut. Bukan end user. Ya, dia bukan end user, dia hanya investasi. Ya, kita nggak kecipratan bahasanya di sini, nggak kecipratan. Jadi ini bagus menurut saya kalau ini sesudah dari Ibu Sri Mulyani cukup bagus, sangat membantu industri dari elektronik kita ini. Sebelumnya memang ada peningkatan ya Pak, dengan PPN-DTP ini sebelumnya juga memang terjadi peningkatan Bapak lihat? Karena setiap tahun jumlah hunian pasti bertambah di Indonesia. Jadi bisnis elektronik lagi challenging, lagi terjadi daya beli masyarakat yang rendah. Jadi jujur ngomong kita tidak mengukur apakah penambahan rumah baru itu berapa banyak yang bisa membantu dari elektronik. Tetapi di bisnis elektronik ini memang secara keseluruhan ada tumbuh, tapi tidak signifikan dibandingkan dengan pada saat pandemi. Pada saat pandemi lebih bagus daripada saat setelah ini. Pandemi setelah pandemi. Iya, saya akan ke Pak Sobur. Pak Sobur, bagaimana Anda melihat ya Pak? Kalau misalkan Pak Wisnu tadi bilang, jika pertumbuhan sektor properti ini akan mendorong sektor elektronik juga, barang-barang elektronik begitu Pak. Kira-kira peningkatannya itu bisa sampai berapa persen Pak? Kalau betul-betul kecipratan seperti yang kita bahas tadi. Iya Mbak Safina, ini memang bagus sekali ya. Saya memuji policy dari pemerintah dalam hal ini Kemenq di tengah situasi ekonomi global yang sedang bermasalah tentunya, di mana-mana kan perang bertambah terus gitu ya, dan bukan hanya berhenti gitu, malah bertambah gitu ya. Jadi ini salah satu strategi untuk membooster ekonomi domestik ya. Tentu saja dalam konteks industri mebel dan kerajinan, walaupun secara keseluruhan anggota kami ini sebetulnya 95% ini eksportir, Bu. Tetapi ini satu peluang yang sangat bagus di tengah ekspor kami mengalami penurunan akibat target market kami mengalami kejatuhan ya, seperti traditional market ke United States atau ke Eropa yang mengalami keterpurukan. Ini peluang sekali bagus ya. Tentu Pak Wisnu juga tadi sudah menyampaikan hal yang kurang lebih mirip, bahwa yang pertama dibeli oleh konsumen setelah rumah itu dimiliki tentu adalah perabot ya, furniture di dalam hal ini, dan kemudian elektronik ya. Furniture ini mungkin lebih mendominasi, bayangkan ya, dari mulai tempat duduk atau living atau sofa, bahkan sampai dining, bahkan sampai kitchen atau mungkin ruang perpustakaan. Kalau angka tadi sampai 2 atau 5 miliar, rumah itu kan sudah sangat komplit. Itu bisa setengah dari nilai rumah itu adalah untuk interior sebetulnya. Ya, jadi lumayan signifikan kalau ini betul-betul diterapkan secara efektif, dengan tadi dikatakan apabila kalau penerapannya betul sesuai dengan NIK masing-masing kakak ya, sehingga tidak diborong oleh sekelompok oligarki untuk kepentingan investasi sehingga memang kosong gitu ya. Jangan sampai begitu. Jadi dalam hal penerapannya harus betul-betul juga diawasi dengan baik. Saya ingin sangat bagus untuk membuat. Ya, bisa dipahami Pak, kami bisa dapatkan poinnya. Saya ingin ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Pak, tapi kalau kita lihat berdasarkan data PMI Manufaktur Indonesia ini turun ke posisi 51,5. Sebenarnya secara angka, ini masih angka yang ekspansif karena di atas 50. Tetapi memang sebenarnya angka ekspansif ini beberapa bulan terakhir terus menurun. Nah, bagaimana Anda melihat optimisme pasar sebenarnya Pak saat ini? Pasar sih, yang tadi saya sampaikan awal, tahun ini di bisnis elektronik menjadi tantangan tersendiri. Karena jujur ngomong, pasar lagi lemah. Daya beli masyarakat mungkin juga lemah.
Jadi dengan ada penerapan pemberian insentif yang seperti ini, harapan kita bisa naik kembali dengan bagus. Ya mungkin ini salah satu faktor setelah pandemi orang mungkin sebelumnya sudah membeli banyak sekali. Saat ini mereka mungkin sudah tidak membeli lagi. Harapan kita adalah rumah-rumah baru tersebut inilah yang bagus. Karena Indonesia kan memerlukan rumah yang besar, banyak kan. Ada perlu 1 juta rumah contohnya. 1 juta rumah, berarti di dalam rumah tersebut harus mengisi barang elektronik. Seperti TV, lemari es, AC, rice cooker, blender, kompor gas, itu kan cukup besar sekali. Ini yang bisa meningkatkan pertumbuhan kita. Oke, saya ingin tahu pandangan dari Pak Sobur juga, bagaimana Anda melihat optimisme pasar, Pak? Walaupun memang level manufaktur kita masih ekspansif, tetapi secara angka ini terus menurun dan kebanyakan dari sekarang pemilik rumah memilih bukan untuk menjadi end user, tetapi investasi. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, sebenarnya ada 2 yang kita bisa lihat ya, bukan hanya investasi, tapi coba dilihat lebih spesifik karena ada banyak barang impor. Ya, di industri mebel ini impor kita naik ya, naik terus gitu ya, bahkan kenaikannya itu bisa lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor kami. Nah, sekarang industri kita mengalami penurunan, tapi impor terus naik sebetulnya ya. Di industri mebel itu hampir $1 miliar, artinya hampir 16 triliun itu impor furniture itu ya. Di sini ada 42 merek besar ya, termasuk ada IKEA, ada Informa, dan lain-lain. Itu sebetulnya yang harus diwaspadai. Jadi belum tentu pertumbuhan atau ruang yang dibuka oleh Kemenq di dalam konteks pemberian insentif berupa potongan atau pemberian PPN yang gratis katakanlah begitu, tidak serta-merta belum tentu industri di dalam negeri menikmati. Coba saja Pak Wisnu juga cek ya, ODM, OEM yang impor di elektronik juga betapa besarnya itu. Sama dengan di industri mebel. Nah ini yang kita harapkan justru peluang ini diambil lebih banyak oleh industri di dalam negeri. Ya, mungkin dengan TKDN yang ditingkatkan terus ya oleh pemerintah, diperketat gitu ya, sehingga insentif yang diberikan ini betul-betul berdampak pada pertumbuhan industri di dalam negeri. Kira-kira gitu Mbak. Baru yang kedua soal tadi investasi properti yang mungkin dikosongkan itu bisa mudah kalau tadi diberikan per kakak, ya kan bisa dikontrol. Orang kan hanya beli 1 gitu kan, mau nggak mau harus diisi gitu kan. Iya. Itu bisa dilakukan.